Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024, dengan tema Pendosa menjadi pendoa. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita masuki ibadah Prapaskah keempat ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 167 bait 1 dan seterusnya, Tuhan Yesus sahabatku.
Kita memasuki pelayan firman, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, Minggu Prapaskah keempat ini membeberkan arti dosa manusia yang ditampakkan dalam bacaan Yohanes saat ini. Saudara-saudara, dosa digambarkan sebagai kekuatan yang mengakibatkan kelumpuhan, bahkan kematian bagi manusia. Kondisi inilah yang membawa kesadaran bagi kita bahwa sesungguhnya hanya oleh anugerah kasih Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Anugerah kasih Allah memiliki kekuatan ajaib, seperti menyelamatkan,
menyembuhkan, mengubah kehidupan, dan menghidupkan. Tema saat ini, pendosa menjadi pendoa, membawa pengertian adanya perubahan dari sikap diri yang sekedar mengikuti hawa nafsu pribadi dan ketidaktaatan yang diubah menjadi sikap taat. Sikap taat akan melahirkan pola kehidupan lebih intim dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 merupakan kesatuan dan penjelasan lebih lanjut dari ayat 1 sampai 13 yang mengisahkan percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang lahiran kembali. Apa yang dikatakan Yesus sangat merujuk pada bilangan 21, yang mana penempatan gambaran ular tembaga sebagai gambaran Allah yang berkuasa menyelamatkan manusia dari hal yang mencelakakan, yaitu dosa. Injil Yohanes memberikan tekanan akan hal itu dengan menyeratkan di ayat 16. Nah, masih di ayat 16 ada penggunaan kata anaknya yang tunggal. Di sini mempertegas bahwasannya tidak ada yang lebih dekat dengannya kecuali Yesus sendiri. Kehadiran Yesus adalah sifat kerja aktif dari Allah demi keberlangsungan yang baik bagi umat manusia. Injil Yohanes memberikan arti penting bahwasannya cinta Allah kepada dunia bukan semata-mata karena daya tarik dari dunia ini, namun sebaliknya memberikan arti kasih yang sejati. Jika memahami maksud teks Injil Yohanes, maka kita dapat memahami bahwasannya kehadiran dan kebangkitan Yesus adalah penyataan akan kekekalan kehidupan, baik untuk saat ini maupun untuk penggenapannya nanti di surga. Artinya, jika kita memegang teguh iman kita, maka karya penyelamatan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan nyata ini dan yang akan datang nanti. Sidang jemaat yang terkasih, belas kasih Tuhan merupakan berita yang hendak dinyatakan dalam Alkitab. Namun demikian, tidak semua orang mau menerima belas kasih Allah serta tidak percaya kepadanya. Secara eskatologis, Yohanes menekankan bahwa orang-orang yang tidak percaya sudah berada di bawah penghakiman Allah. Mereka yang tidak percaya sudah dihukum dan murka Allah ada tetap atas mereka. Hukuman itu dinyatakan Yohanes dengan menerangkan bahwa sejatinya terang Allah telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia memilih kegelapan sebab perbuatan manusia yang jahat. Itulah yang menyebabkan penghukuman ada. Karena itu Yohanes menyampaikan akan siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita tidak menutup mata kepada mereka yang menyadari hidupnya masih dalam kungkungan dosa.
Justru Tuhan memanggil mereka yang menyadari butuh diselamatkan dari cengkraman dosa, serta bersedia mengikuti jalannya. Dari jalan itu, Tuhan mengajak setiap orang turut bersamanya menebarkan cinta kepada ciptaannya yang ada di dunia ini. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan menuntun dalam setiap peziarahan hidup iman kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat bangkit berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bawa doa-doa kami. Kami membawa orang-orang yang saat ini dalam lemah iman. Kuatkanlah hati mereka, supaya tetap teguh, tetap mantap di hati, tetap percaya kepada Tuhan. Berilah cambuk kekuatan, agar kelak dapat bersekutu kembali bersama kami di gereja. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Berkatilah apapun situasi dan kondisinya, para orang tua, lansia, para jompo yang sudah lemah badan tenaga, Tuhan kuatkan. Para orang tua yang masih bekerja, mencari nafkah, Tuhan beri semangat dan Tuhan lindungi. Anak-anak kami dalam segala kegiatan dan aktivitas juga Tuhan berkati. Pekabaran Injil yang ada di muka bumi Tuhan sertai, sehingga siapapun yang melakukan karya Allah, menebarkan cinta kasih, akan mendapatkan kekuatan darimu, sehingga cinta benar-benar akan tertebar dan banyak orang mengenal Engkau. Bangsa dan negara Indonesia, lindungilah pasca atau setelah pemilihan umum, gejolak politik, situasi yang ada, ketentraman kiranya hadir di negeri kami, Indonesia. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan, kita dasari dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adakah lebih berbahagia daripada menerima? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 444 mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal.
syukurlah, mengucap syukurlah. Bersama mari kita haturkan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami. Jadikanlah persembahan ini sebagai suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.